Cost Volume Profit Analysis adalah alat analisis yang berkaitan dengan penentuan volume penjualan dan bauran produk yang diperlukan untuk mencapai laba tertentu. Alat ini mengharuskan semua biaya dipisah ke dalam bentuk fix dan variabel. Lalu total fixed cost maupun variable cost per unit itu konstan pada periode atau range analisisnya. Jadi harus pada relevan range-nya. Salah satu bagian dari CVP analysis adalah break-even analysis, yaitu menentukan tingkat penjualan ya, dan bauran produk yang diperlukan untuk menutup semua biaya atau yang membuat break-even, profitnya 0. Break-even point berarti semua biaya sama dengan revenue-nya. Ya. Tidak ada laba, tidak ada rugi. Nah, kemudian juga pada bagian ini perusahaan juga dapat menghitung apa yang disebut margin of safety. Ya. Margin of safety ini adalah berapa penurunan tingkat penjualan sehingga perusahaan tidak rugi atau pada posisi break even point. Ya, jadi misalnya sekarang sedang untung, pada penurunan penjualan seberapa besar, baik dari sisi jumlah maupun persentase yang menyebabkan perusahaan tidak sampai rugi, tetapi masih pada break even point. CPV analisis ini berdasarkan data masa lalu. Tentu saja kita harus memastikan bahwa datanya relevan untuk masa depan. Dan data ini tidak bisa diambil dari absorption costing income statement karena efek dari setiap aktivitas ke biaya tidak dapat ditentukan. Jadi setiap expense harus dianalisis. Kita belajar menggunakan model fungsi biaya untuk menentukannya sehingga kita bisa menentukan berapa variabel dan berapa fixed cost. Nah, dalam hal ini, karena pendekatannya adalah pendekatan profit satu perusahaan, maka diharapkan fixed dan variable cost tadi konsisten atau berkaitan erat dengan perubahan volume penjualan. Ya. Jadi, unit produk dibandingkan dengan cost driver tertentu. Rumusnya, secara umum, profit sama dengan total revenue dikurangi total variable cost ditambah fixed cost, ya. Atau total revenue sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost ditambah profit. Cost volume profit analysis dapat dianalisis dengan menggunakan formula berikut, ya. Jadi revenue akan sama dengan fixed cost ditambah variable cost per dolar, persentase dari harga, ya, dikalikan dengan revenue ditambah P yang merupakan profit. Kemudian ini bisa kita rumusnya, formulanya bisa kita rekonstruksi sehingga kita bisa menentukan bahwa revenue itu sama dengan fixed cost ditambah P dibagi 1 minus V, persentase dari variable cost terhadap harga atau terhadap harga jual, ya. Nah, ini 1 minus V kita sebut contribution margin per rupiah atau dolar penjualan. Kemudian pembilangnya adalah total fixed cost ditambah profit. Ketika profit 0 atau dalam revenue dalam break even point, maka tinggal fixed cost dibagikan contribution margin per unit. Kalau contribution margin tadi dibagi dengan per dolar, per unit dibagi dengan harga, itu sama dengan contribution per sales dollar atau sering disebut contribution margin ratio, ya, atau CMR atau CM. Nah, kalau kita masukkan misalnya ke dalam suatu formula, maka kita ketahui ada revenue 6 juta, kemudian ada fixed cost 600.000, variable cost 3,6, ya, kemudian sales price per unit sama variable per unit, maka revenue pada break even sama dengan 1,6 dibagi 1 minus variable cost dibagi sales revenue atau variable cost per unit kalikan dibagi dengan harga jual, sehingga diperoleh angka 4 juta. Revenue pada break even point menunjukkan bahwa setelah titik revenue tadi, tambahan revenue akan menghasilkan tambahan profit, ya, sebesar contribution margin.
Jadi ketika kita sudah tahu break even, maka setiap tambah kenaikan dari situ dapat kita gunakan untuk mencapai target profit. Nah, misalkan kita tetapkan target profitnya 400.000 ya, dengan contribution margin tadi sama 40 sen dolar per dolar, maka kita masukkan formulanya sekarang fix tambah profit dibagi 1 minus contribution margin ratio, diperoleh angka penjualan 5 juta. Jadi di sini ketika kita naikkan penjualan, maka dari 4 juta break even ke 5 juta kita akan memperoleh profit sebesar 400.000, atau dalam unit yang tadinya 10.000 unit, sekarang kita bisa naikkan ke 12.500 unit. Jadi dengan cara ini kita lebih mudah mengetahui berapa unit yang kita jual untuk mencari target revenue tertentu. Kita juga dapat modifikasi formulanya dengan menggunakan kuantitas. Jadi penjualan itu revenue itu harga jual dikalikan kuantitas, variable cost itu variable cost per unit dikalikan kuantitas. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung berapa sih kuantitas yang dibutuhkan untuk mencapai profit tertentu, yaitu F dikurangi pi dibagi harga per unit dikurangi variable cost per unit. Kita bisa masukkan formulanya, misalnya kita ingin mendapatkan break even point, maka kita bisa masukkan angkanya, jumlah fixed cost 1,6 dibagi harga jual dikurangi dengan variable cost per unit, diperoleh 160, ini namanya contribution margin per unit, sehingga kita peroleh penjualan pada break even point 10.000 unit. Kemudian kalau kita ingin mencapai target 400.000, dengan cara yang sama kita ketahui penjualannya memerlukan unit yang dijual 12.500. Cara lain melakukan cost volume profit analysis adalah dengan menggunakan chart. Ini salah satu contohnya. Ada sumbu X, ini berisi penjualan di dalam rupiah atau dolar dan dalam unit. Kemudian sumbu Y itu biaya ya dalam dolar atau rupiah. Nah, di sini kita buat dulu. Pertama adalah grafik penjualan ya. Kalau dijual 0 maka revenue-nya 0. Kalau dijual sekian unit maka revenue-nya sesuai ini. Ya. Ini grafiknya. Ini grafik penjualan. Lalu kita buat grafik fixed cost. Ini grafik fixed cost-nya. Lalu kita buat variable cost-nya. Di atas fixed cost dimulai dari fixed cost. Tambahannya cost-nya setiap unit sampai ke angka sesuai dengan grafik ini. Sehingga kita peroleh ini grafik total cost yang terdiri fixed cost ditambah variable cost. Nah, area di sini itu adalah area di mana perusahaan merugi karena total cost-nya lebih tinggi daripada total revenue. Sementara di area ini, ya, ini area di mana perusahaan mendapatkan laba atau profit. Ini yang disebut profit area. Cara berikutnya dalam cost volume profit analysis adalah menyajikan dalam bentuk tabel. Jadi misalnya kita coba berapa sales, variable cost, contribution margin, fixed cost, dan profit and loss pada tingkat penjualan tertentu dari 2.500 sampai 12.500. Dari tabel ini kita bisa tahu pada tingkat penjualan mana kita break even point, pada tingkat penjualan mana kita rugi, pada tingkat penjualan mana kita untung. Itu cara lain dalam melakukan analisis cost volume profit. Analisis adalah dengan menggunakan break even charts dengan cara berbeda. Jadi di sini yang dibuat adalah kita membuat pertama sama ini grafik penjualan ya pada tingkat kuantitas tertentu, lalu kita buat grafik variable cost, lalu grafik variable cost ini kita geser ke atas sebesar jumlah fixed cost. Kita menemukan cara yang sama juga. Cara yang kalian lakukan terserah yang mana. Bisa juga dikombinasikan, ada grafik fixed cost di sini ya. Ada variable cost, kemudian ada total cost. Cara yang kalian gunakan terserah, yang penting bisa memberikan insight kepada manajemen dan kalian bisa mengambil keputusan apabila kalian menjadi manajemen.
data akuntansi yang dipakai, asumsi yang dibuat, cara data diperoleh, dan bagaimana data disajikan merupakan keterbatasan-keterbatasan yang harus diperhatikan dalam CVP. Misalnya apabila kita pakai chart, kemungkinan perubahan-perubahan dalam hal analisis tidak mudah kita tunjukkan dalam satu chart. Kita harus membuat beberapa chart baru untuk menunjukkan bagaimana efek perubahan dari satu dua variabel pada variabel lainnya. Kemudian yang kedua tentu harus kita pahami fix dan variabel sama penjualan ini, grafik penjualan itu hanya pada relevan range tertentu. Jadi tidak boleh di luar relevan range dan bersifat linear ya. Kalau non linear tentu kita harus menggunakan cara lain. Tetapi dengan keterbatasan yang ada, CVP ini bisa memberikan banyak analisis kepada manajemen. Misalnya, bagaimana perubahan dari fix dan variable cost terhadap profit. Ya, ketika misalnya mesin lama diganti dengan mesin baru, sehingga fix dan variable cost-nya berbeda. Kemudian juga perusahaan dengan berbagai pabrik, produk, area penjualan dapat menyiapkan pergeseran-pergeseran dalam kuantitas penjualan, harga jual, dan upaya penjualan terhadap profit. Ya. Nah, informasi ini tentu saja sangat penting karena bisa mengarahkan manajemen pada mana jalur penjualan yang paling profitable. Ya. Jadi, CVP ini akan sangat berguna bagaimana kenaikan biaya fix pada satu divisi misalnya terhadap profit. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita pakai dalam cross volume profit analysis. Beberapa contoh misalnya, kita harus pahami ya dalam konteks ini, perubahan pada variable cost per unit akan mengubah contribution margin dan pada akhirnya akan mengubah break-even point. Perubahan pada penjualan, harga jual per unit akan mengubah contribution margin ratio dan akan mengubah break-even point. Perubahan pada fixed cost akan mengubah break-even point tetapi tidak mengubah contribution margin ratio. Kombinasi perubahan fixed dan variable cost pada arah yang sama akan menyebabkan kenaikan yang sangat cepat pada break-even point. Contoh analisis misalnya kita gunakan untuk bagaimana perubahan fixed cost mempengaruhi berbagai hal tadi. Jadi dimisalkan di sini, perusahaan berhasil menurunkan fixed cost menjadi 1450 ya. Break even point-nya akan turun menjadi 3625 dari yang sebelumnya 4 juta. Kemudian ketika penjualan pada 5 juta, maka profitnya naik dari 440 ke 550. Dan sekarang break even point-nya cukup 72,9% dari penjualan dibandingkan sebelumnya 80. Secara grafis dapat ditunjukkan sebagai berikut. Jadi ketika fixed cost turun, maka total cost akan bergeser secara paralel dan kita bisa tahu break even point-nya turun. Kemudian pada tingkat penjualan 5 juta juga profitnya naik ya menjadi 5 juta dan kita bisa tahu apa impact-nya langsung dengan cara cepat dalam analisis ini. Untuk CVP analisis, apabila kita ingin mencapai target profit tertentu, maka mau tidak mau ada pembulatan dan pembulatannya dibulatkan ke atas. Jadi misalnya kita ingin mendapatkan 4.000 ya, yang nanti mungkin pada sales revenue tertentu. Maka kita hitung dulu berapa yang dibutuhkan. Jadi misalnya di sini 5 juta revenue-nya dibagi ini sehingga diperoleh 9804 package ya. Kemudian kita masukkan ke sini, maka diperoleh supaya ini dibulatkan ya. Untuk produk A 9804, untuk produk B 3 kali 9804 diperoleh revenue-nya 5 juta sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu kita hitung variable cost, kita kurangi fixed cost. Dan di sini diketahui ternyata revenue-nya tidak mencapai 400.000. Jadi untuk mencapai 400.000 maka penjualannya juga harus ditambah. Nah, yang berikutnya adalah yang disebut margin of safety. Margin of safety adalah berapa penurunan, persentase penurunan penjualan yang perusahaan masih tetap
tidak rugi atau break even ya. Misalnya ada penjualan 5.000, maka kemudian kita tahu break even itu penjualan 5 juta, $5 juta, kemudian kita tahu bahwa break even 4 juta, maka di sini margin of safety-nya 1 juta, dari 5 juta dikurangi 4 juta. Kemudian untuk margin of safety ratio itu dapat dihitung dengan menggunakan formula berikut. Ya. Formula berikut, jadi 5 juta dikurang 4 juta, ini formulanya, dibagi dengan 5 juta, atau tingkat penjualan saat ini dikurangi break even sales dibagi penjualan saat ini, diperoleh 20%. Ini artinya pada tingkat penjualan sekarang, perusahaan apabila penjualan perusahaan turun sampai 20%, maka perusahaan masih aman, masih bisa break even, tidak rugi. Tetapi apabila penjualan turun lebih rendah dari itu, maka manajemen mesti hati-hati karena sudah memunculkan kerugian bagi bisnis mereka. Margin of safety juga dapat ditentukan apabila kita bisa tahu contribution margin ratio dan profit saat ini. Semuanya harus dalam bentuk persentase. Jadi misalnya kita tahu profit sekarang 8% ya dari penjualan. Kemudian contribution margin ratio kita tahu 40%, maka kita bisa tahu berapa margin of safety. 8% dibagi 40% sama dengan 20%. Ini cara lain untuk menghitung contribution margin of safety. Kita sudah selesai pada bagian cost volume profit analysis. Silakan mengerjakan question 9 sampai 17, kemudian exercise 4 sampai 13 dan problem 5 sampai 10 chapter 20 buku Carter. Kita akan bahas materi berikutnya yang disebut theory of constraint. Jadi theory of constraint adalah model khusus dari direct costing untuk optimisasi jangka pendek, untuk memaksimalkan ya revenue atau meminimalkan cost dalam jangka pendek, yang disebut theory of constraint. Teori ini dikembangkan oleh seorang pakar bernama Eliyahu Goldratt dan fokusnya adalah pada variable cost dan menganggap direct labor itu tidak sepenuhnya variabel. Ya. Jadi yang dianggap variabel itu hanya material saja, yaitu raw material, parts, dan komponen. Kemudian shipping, sales commission, subcontracting, custom, dan sebagainya dapat dianggap variabel sepenuhnya dalam situasi tertentu, tetapi biasanya dianggap kecil sehingga dapat diabaikan. Theory of constraint menggunakan 3 ukuran dasar. Yang pertama yang disebut throughput. Throughput adalah rate atau kecepatan atau tarif di mana sistem mengenerate uang melalui penjualan dikurangi dengan variabel cost yang murni tadi. Jadi throughput itu sama dengan sales dikurangi dengan variabel cost, tetapi variabel cost yang khusus, yang hanya material saja. Nah, kenapa ini penting? Karena yang paling penting bagi bisnis adalah bagaimana mengenerate revenue sebesar-besarnya dan mengefisienkan variabel cost. Jadi, dan dengan cara ini akan menghilangkan kemungkinan manajemen mengurangi fixed cost, ya, mengabsorb fixed cost dengan memproduksi lebih banyak, seperti yang sudah kita perhatikan dalam bagian sebelumnya, di mana dengan absorption costing itu bisa membuat seolah-olah laba lebih tinggi karena sebenarnya sebagian dimasukkan ke inventory. Nah, jadi mirip sekali dengan tadi direct costing ketika melaporkan income. Ya, itu yang pertama. Kemudian ukuran yang kedua adalah berapa operating expense. Nah, ini biasanya sering disebut sebagai conversion cost. Dan yang ketiga ukuran yang dipakai adalah aset. Ya. Aset ini biasanya fokus pada
yang material cost yang ada pada persediaan, atau bisa juga seringkali fixed asset ya, dan juga cost dari research and development, itu semuanya dianggap sebagai ukuran aset ya. Jadi itu yang paling utama, dan kadang-kadang juga menggunakan inventory turnover ya, tetapi khusus untuk inventory pada material. Nah, bagaimana menggunakannya? Jadi teori of constraint ini dapat digambarkan seperti sebuah aliran air ya. Jadi kalau kita lihat air mengalir atau kita lihat di jalan gitu ya, kita bisa melihat bahwa air itu mengalir lancar apabila tidak ada yang kita sebut sebagai bottleneck atau tiba-tiba menyempit. Sama apabila dalam suatu jalur kendaraan yang namanya traffic itu, maka apabila ada penyempitan itu akan memunculkan yang kita sebut dengan kemacetan. Jadi intinya adalah kita harus paham bahwa proses di dalam perusahaan ketika mereka memasukkan berbagai input, kemudian memprosesnya secara bertahap dan menghasilkan output itu mirip seperti aliran air yang kecepatannya bervariasi dengan berbagai input yang masuk, atau seperti suatu jalan di mana banyak sekali kendaraan, bermacam-macam kendaraan yang masuk ke dalam jalan tadi dan akan keluar ke berbagai tempat. Nah, kita bisa melihat itu sangat kompleks, tidak mudah. Jadi kalau kita mau memperhatikan satu-satu, mengatur jalur satu-satu akan luar biasa rumit dan tidak dapat dipakai. Misalnya, dibuat untuk jalur khusus sepeda, untuk jalur khusus motor, untuk jalur dan sebagainya, itu akan sangat rumit dan tidak mudah. Nah, Goldratt itu punya pandangan yang sangat menarik bagaimana meningkatkan throughput dalam suatu jalur itu yang sangat kompleks ya, atau sistem yang sangat kompleks. Yang pertama adalah kita lihat ada nggak yang memang constraint-nya itu sangat terbatas. Karena kalau kita longgarkan constraint tadi, maka dia akan memaksimalkan throughput. Jadi fokus menurut Goldratt, daripada manajemen melihat semua jalur yang ada, produksi yang ada, mereka cukup melihat jalur mana yang constraint-nya paling tinggi. Ya. Artinya jalur yang constraint-nya paling tinggi ini kalau kita tambahkan saja kapasitasnya sedikit, maka dia akan mengalir lancar. Sama seperti sebuah jalan yang menyempit. Jalan yang sempit itu kita lebarkan, bisa jadi akan cepat mengurangi kemacetan. Ya. Atau tiba-tiba ada di satu jalur tadi banyak yang melakukan memotong jalan ya untuk bisa berpindah jalur dan sebagainya. Nah, itu yang kita atasi sehingga aliran dari traffic tadi lebih lancar. Nah, yang paling constraint-nya yang paling ketat ini itu yang disebut bottleneck. Karena dia membuat tumpukan pekerjaan di depannya ya. Jadi kalau kita tingkatkan saja 1%, maka throughput secara keseluruhan 100%. Jadi kita nggak harus berpikir banyak. Untuk meningkatkan sales dikurangi variable cost 1%, kita cukup fokus untuk menaikkan dengan mengeluarkan biaya yang tidak begitu banyak untuk meningkatkan kapasitas yang terkait pada constraint yang paling ketat ini ya. Jadi itu fungsi utamanya. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya adalah ada 5 langkah. Yang pertama, identifikasi sistem constraint. Kita cari mana yang constraint. Ya. Nanti akan kita lihat apa yang kita sebut constraint itu ciri-cirinya apa. Ya. Yang kedua, setelah tahu ya bagaimana kita mengeksploitasi atau memanfaatkan constraint tadi. Ya. Dan itu harus jadi fokus utama. Yang lain-lainnya harus di bawah, subordinate everything. Ya. Karena yang penting adalah bagaimana kita mengeksploitasi atau memperbaiki constraint ini. Kemudian kalau sudah, kita evaluasi bagaimana sistemnya ya. Nah, kalau sudah bisa kita atasi ya, maka kita lakukan lagi dari awal, cari lagi. Begitu seterusnya sampai kita mencapai throughput yang paling maksimal ya. Nah, untuk sumber daya yang kita sebut bottleneck tadi, maka caranya bagaimana? Langkah keempat artinya kita tingkatkan kapasitasnya ya. Jadi misalnya kalau dia hanya bisa memproduksi 10 unit ya kita tingkatkan per jam jadi 15 unit.
Nah, Goldratt mengidentifikasi constraint bisa saja tidak terkait dengan kapasitas, tetapi karena kebijakan dari perusahaan. Jadi kebijakan perusahaan ini yang seringkali membuat orang tidak mau mengatasi constraint yang sifatnya fisik. Ya. Kenapa? Karena biasanya begitu ingin memperbaiki constraint secara fisik, maka kebijakan perusahaan yang sudah ditetapkan tidak dilanggar. Oleh karena itu, dalam konteks Goldratt, bisa jadi perbaikan ini juga dilakukan dengan perubahan dari kebijakan manajemen. Ya. Kita lihat bagaimana itu dilaksanakan. Ya. Misalnya di sini Goldratt menggunakan setting manufaktur untuk dengan bottleneck untuk melihat bagaimana menerapkan TOC. Ya. Nah, yang pertama adalah kalau di area tertentu, di mesin tertentu banyak sekali persediaan WIP, maka itu indikasi bahwa mesin tadi adalah constraint. Ya. Kenapa? Karena mesin yang constraint-nya paling ketat itu biasanya dia akan memunculkan persediaan yang sebelum diproses di mesin yang sangat banyak. Karena di sebelumnya cepat, ya, kemudian tiba-tiba agak lambat prosesnya di mesin tadi. Sama seperti kalau ada jalan, tiba-tiba jalannya mengecil atau tiba-tiba ada pelakunya yang diperbolehkan untuk berganti jalur sehingga dapat mengganggu flow jalur yang lurus. Ya. Nah, apabila kita bisa mendapatkan ini, maka kita cari bagaimana caranya memaksimalkan atau meningkatkan throughput ya atau proses pada mesin tadi. Misalnya, kalau gitu downtime-nya, kalau mesinnya kan perlu tuh dibuat berhenti dulu ya, dibuat dingin, dicek lagi, diganti olinya dan sebagainya. Bisa nggak downtime-nya dikurangi tetapi mesin dapat bekerja dengan baik. Atau ketika mesin mau disiapkan, mesin setup-nya dipercepat sehingga kita bisa cepat memakai mesin tadi. Atau kita mendesain produknya sehingga tidak perlu banyak menggunakan mesin tadi. Atau kita pindahkan, kita pakai subkontraktor supaya persediaan tadi bisa cepat diproses tanpa harus menggunakan mesin. Ya, atau menggunakan mesin lain yang kira-kira dapat memproses tadi barang-barang yang kita produksi. Ya. Nah, kemudian yang dimaksud subordinate everything itu maksudnya kita pastikan yang lainnya itu tidak penting. Misalnya perusahaan memutuskan bahwa kita harus meminimalkan persediaan, kita harus menggunakan just in time. Tetapi dalam mesin yang bottleneck tadi, kita malah dorong supaya persediaannya agak banyak. Kenapa? Supaya jangan sampai mesin ini sempat idle, walaupun cuma sebentar. Jadi mesin yang jadi bottleneck harus diupayakan bekerja semaksimal mungkin. Salah satu di antaranya adalah menyiapkan persediaan sehingga mesin tadi nggak sempat idle sama sekali. Ya. Itu contohnya. Nah, contoh lain untuk bottleneck mesin tadi, mungkin tidak perlu dipakai untuk produksi ya, barang yang pelanggannya dapat menunggu. Jadi hanya memproduksi barang yang memang harus diproduksi segera. Jadi dia untuk yang paling penting, yang bisa ditunda mungkin nggak perlu pakai mesin tadi atau dicari waktu lain yang memang tidak perlu menggunakan mesin tersebut. Ya. Nah, jadi scheduling itu menjadi penting di sini. Tidak hanya sekedar tadi terkait dengan mesin, tapi juga mungkin penjadwalan ulang atas semua proses. Ya. Itu bagaimana contoh pendekatan kita mencoba menggunakan TOC dalam memperbaiki proses. Ada cara lain untuk memperbaiki throughput yang juga meningkatkan kualitas walaupun tidak begitu kelihatan ketika memperbaiki constraint. Misalkan semua unit akan diperiksa pada beberapa tahapan tertentu. Ya. Setiap tahapan tadi akan memeriksa dan mengambil unit yang rusak supaya tidak diproduksi lagi. Dan misalnya kita ketahui bahwa ternyata salah satu pemeriksaannya adalah dilakukan setelah proses pada mesin yang bottleneck tadi. Kalau misalnya proses pemeriksaan kita pindah ke awal sebelum barang diproses sama mesin yang menjadi bottleneck, maka ini dapat meningkatkan throughput. Kenapa? Karena mesin tidak perlu
mengerjakan barang-barang yang dari awal sebelum dikerjakan di mesin ini sudah rusak. Misalnya kalau kerusakannya 1%, berarti paling enggak dia bisa mengurangi kesibukan mesin tadi sebesar 1% hanya untuk memproses produk yang rusak. Dengan demikian ini dapat meningkatkan meningkatkan throughput. Misalnya bisa saja perusahaan menambahkan satu proses inspeksi lagi di awal sebelum barang diproses oleh mesin yang bottleneck tadi. Memang ada tambahan cost ya, tambahan inspeksi ya, substantial cost. Tetapi karena throughputnya meningkat, bisa jadi tambahan revenue-nya, tambahan sales dikurangi oleh variable cost tadi, itu lebih besar daripada tambahan fixed cost untuk inspeksi tambahan ini. Beberapa tindakan untuk perbaikan terhadap bottleneck bisa jadi mengubah kebijakan. Ya. Misalnya, ada satu mesin yang sangat efisien, cepat dan ekonomis dalam melakukan misalnya metal cutting. Ya. Mesin lain dapat memotong metal, tetapi cost-nya lebih tinggi dan rate-nya kecepatannya lebih rendah. Ya. Akhirnya perusahaan memutuskan, kebijakan perusahaan adalah semua pemotongan metal dilakukan di mesin yang paling efisien. Ya. Mungkin pada tahap sekarang ketika volumenya tidak begitu besar, tidak ada masalah. Tetapi misalnya asumsikan lama-kelamaan metal cutting work ini bertambah pelan-pelan dan akhirnya membuat metal cutting mesin yang efisien menjadi bottleneck. Nah, dalam hal ini bottleneck tadi dapat dikurangi apabila kita mengubah kebijakan. Kebijakannya adalah kalau dalam hal bottleneck seperti ini sekarang boleh pakai mesin lain yang lebih mahal dan cost-nya lebih mahal dan lebih rate-nya itu supaya mengurangi bottleneck pada mesin yang efisien ini. Ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi dalam hal ini sebaiknya kebijakan bisa diubah supaya yang namanya bottleneck ini bisa dikurangi terutama pada mesin yang efisien. Jadi dalam kondisi ini nggak apa-apa pakai mesin yang kurang efisien tetapi bisa mengurangi bottleneck karena kita terlalu bergantung pada mesin yang efisien. Nah, TOC ini mirip seperti cost volume profit analysis, tapi hanya kita bisa gunakan jangka pendek. Kita ambil situasi dalam hal cost volume profit analysis. Di dalam konsep ini adalah dalam jangka pendek ada fixed cost yang harus kita cover, yang harus kita tutupi dengan revenue dikurangi variable cost. Maka kita bisa fokus bagaimana meningkatkan revenue atau mengurangi variable cost atau meningkatkan unit produksi sehingga tadi yang namanya bottleneck atau yang namanya constraint yaitu fixed cost bisa di cover gitu. Tetapi dalam jangka panjang semua fixed cost akan menjadi variable cost. Jadi dalam jangka panjang situasi, tapi dalam jangka pendek maka situasinya persis seperti model TOC di mana fixed cost adalah sesuatu yang nggak bisa kita hindari, yang harus kita hadapi, dan bagaimana kita mencari variabel-variabel lain yang bisa menutup semua cost, ya termasuk fixed cost dan variable cost. Jadi konsep pada TOC dan pada cost volume profit analysis juga akan sama. TOC juga sama, dia berusaha meningkatkan performance atau throughput pada berbagai situasi. Bagaimana memperlancar proses di dalamnya, sehingga sales dikurangi variable cost akan naik. Dan ini inti dari bab kita pada hari ini, bagaimana di dalam jangka pendek kita punya tools untuk membuat perusahaan bisa mengambil keputusan-keputusan jangka pendek, sehingga mereka bisa menghasilkan revenue, profit yang lebih baik daripada sebelumnya. Mereka bisa mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang membuat mereka bisa mendapatkan revenue dan menghasilkan profit sesuai dengan tujuan perusahaan. Demikian bab 20 buku Carter. Silakan kerjakan question 18-21 dan exercise 14-16 chapter 20 buku Carter. Selamat belajar.